Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini sedang di Wihara Dhammasaba Pondok Aren dalam rangkaian Sanggadana yang diselenggarakan oleh umat Buddha di wihara ini. Ini merupakan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama di dalam Dhamma, bersama di dalam praktek Dhamma, hingga kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Selamat melaksanakan Sanggadana di masa Katina, semoga berkah menyertai kita semua. Katang Katetu. Permisi Yang Mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utitena pamajeya dhammang sucaritang care Dhammacari sukang seti asming loke param hijati. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang mempraktekkan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, Romo Ramami, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini di dalam rangkaian kegiatan Sanggadana di masa Katina, yang mana di hari ini
kita bersama-sama berkumpul di Wihara Dhammasaba, Pondok Aren, dalam rangkaian upacara kebajikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, merupakan keberkahan bagi kita di dalam kehidupan saat ini. Kita terlahir sebagai manusia. Kita juga punya kesempatan yang sangat baik karena kita lahir di zaman masih adanya ajaran Guru Agung Sang Buddha. Sehingga kita senantiasa diingatkan untuk dapat kembali mengulang-ulang di dalam melakukan kebajikan. Karena dari segala macam kehidupan, lahir jadi manusia ini adalah masa yang sangat menguntungkan. Ditambah lagi, kita bisa bertemu dengan ajaran Buddha dan juga bisa praktek Dhamma. Ini adalah keberkahan yang sangat-sangat langka. Mengapa demikian? Karena di dalam ajaran Sang Buddha itu berbicara tentang apa? Tidak lain adalah kesadaran. Apa yang Sang Buddha ajarkan itu adalah mengandung muatan agar kita menjadi orang yang sadar. Kalau ada kesadaran, maka akan ada kemauan. Kalau kita punya kemauan, maka kita akan punya daya juang untuk mengerahkan segala kemampuan. Kita ini aslinya mampu, asal kita mau. Kenapa kita tidak mau? Bisa jadi kita belum sadar. Berbuat baik itu aslinya mampu. Tetapi tidak semua orang mau untuk berbuat baik. Mampu tetapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak punya kesadaran. Betul kan ya? Semua orang ini mampu kok. Berdana itu sebetulnya kita mampu. Bante kan saya tidak punya materi, masih punya pikiran. Semoga semua makhluk berbahagia, itu juga berdana loh. Abhaya dana, berdana untuk mengurangi ketakutan. Mampu enggak? Mampu. Mau enggak? Mau enggak? Bante, kok saya baru tahu sekarang ya Bante? Karena kita belum berkembang di dalam kesadaran. Maka salah satu kekayaan yang harus kita miliki supaya kita berkembang di dalam kesadaran, di dalam rangkaian 7 kekayaan yang dimiliki oleh seorang Arya. Yang lalu kita sudah bahas topik tentang sada, sila, hiri, otapa. Dan hari ini kita akan membahas yaitu bahu saca atau juga disebut bahu sutta. Ini adalah kekayaan yang harus kita miliki. Sisanya apa Bante? Caga dan panya. Untuk caga dan panya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi hari demi hari ikut sanggadana, kita diingatkan tentang ada kekayaan yang harus kita miliki. Yang paling awal yang lalu adalah keyakinan, kemudian sila, kemudian hiri, dan juga otapa. Hari ini kita juga mengikuti kegiatan sanggadana. Ini juga supaya kita punya bahu sutta. Bahu sutta itu terjemahan lain adalah menjadi siswa yang terpelajar. Pengetahuannya luas. Bahu sutta, sutta mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar. Terjemahan lain adalah
terpelajar. Seseorang yang terpelajar, tentu dia akan berkembang juga di dalam hal-hal yang lain. Makanya ketika kita mengikuti Sanggadana ini, ibu bapak juga dipaksa, mau tidak mau harus duduk dulu. Tidak bisa kemudian Anda curi setat dulu. Bante, saya mau pulang cepet-cepet, dana dulu ya Bante, tunggu dulu. Setelah kelas dulu 30 menit, baru ada momennya mempersembahkan dana. 30 menit ini sangat berharga. Kenapa? 30 menit ini adalah kesempatan ibu bapak untuk belajar kembali. Karena ciri dari seorang siswa yang terpelajar, Bahu Sutta, cirinya adalah ia mampu menyimpan, mengingat apa yang telah dipelajari. Mampu menyimpan, mampu mengingat apa yang telah dipelajari. Makanya kita ngulang-ulang itu supaya apa? Dipaksa supaya kita mampu mengingat dan menyimpan apa yang telah dipelajari. Kalau ikut Sanggadana 30 hari full, kalau di total pertemuan kurang lebih ada 40, saya pikir ibu bapak ini apal loh nih di Kanda Sutta sama artinya. Oh, ternyata ada cara menyimpan harta yang terbaik. Yang mana harta yang terbaik ini akan menemani si pembuatnya. Bahkan segala keinginan pencapaian apapun tidak lepas dari dukungan kebajikan. Jadi kalau ikut Sanggadana ini otomatis Anda mengingat, menyimpan. Ya. Nah termasuk juga kalau sudah imani mayang Bante, nah, udah ingat tuh. Oh berarti ini sebentar lagi mau Sanggadana. Jadi ibu bapak sekalian, ciri dari siswa yang terpelajar ini dia mampu mengingat, mampu menyimpan apa yang telah dipelajari. Makanya di dunia ini sebetulnya orang pandai itu adalah hasil dari pengulangan, uthana, rajin tekun dalam pengulangan. Jadi umat Buddha aslinya selama Anda masih bisa mendengar dan mau mengulang, sebetulnya pengetahuan akan berkembang dalam diri Anda. Tetapi kalau tidak mau mendengar, bagaimana bertambah di dalam pengetahuan? Seorang siswa yang terpelajar, ia mampu menyimpan, mampu mengingat apa yang telah dipelajari. Dia mengerti apa yang diuraikan tentang Dhamma, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Apa maksudnya Bante? Indah pada awalnya. Dhamma itu Bapak Ibu, yang paling awal dalam sika, dalam pelatihan itu, selain dana ya, adalah sila. Karena dana itu adalah penghantar, mendekatkan. Makanya kalau ibu bapak nanti membaca di dalam faktor-faktor pencerahan, di dalamnya itu tidak ada dana loh. Tidak ada dana. Tetapi dengan berdana itulah seseorang mendekatkan pada faktor-faktor pencerahan. Jadi jadi umat Buddha jangan berpikir, Bante, maaf ya Bante, saya tidak berdana. Loh kenapa? Soalnya berdana itu tidak masuk di dalam faktor-faktor pencerahan. Jalan Mulia Beliau 8 itu tidak ada dana loh Bante. Adanya adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Tidak ada berdana loh Bante. Saya wipasana sekalipun juga tidak ada berdana loh Bante. Kayak nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dhamma nupasana. Akhirnya dia berhenti tidak berdana. Kalau tidak berdana, nanti akan macet berikutnya. Sila tidak berkembang,
samadhi juga tidak berkembang, apalagi kebijaksanaan. Meskipun dana ini bukan bagian dari faktor-faktor pencerahan, tetapi ini adalah penghantar. Makanya jadi seorang sama Sang Buddha itu penghantar awalnya apa? Dana parami. Jadi ibu bapak sekalian, memang dhamma yang diajarkan Sang Buddha yang indah pada awalnya itu berbicara tentang sila. Kenapa? Siapapun yang menjalankan sila, dia akan indah. Coba bayangkan, kalau Anda punya suami atau istri. Bayangkan tuh, kalau Anda punya suami atau istri silanya baik, kira-kira indah enggak? Indah sekali, meskipun namanya ya mungkin Romo Widodo enggak hadir hari ini. Oh iya. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, jadi bayangkan. Jadi dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu indah pada awalnya. Ini berbicara sila. Jadi ibu bapak sekalian, sebagai umat Buddha juga harus punya bahu sutta, punya pemahaman yang luas tentang sila. Indah pada awalnya. Indah pada pertengahannya adalah samadhi. Ini baru tengah-tengahan. Makanya kalau Anda baru belajar meditasi itu baru indah level tengah. Ya. Indah pada pertengahannya adalah samadhi. Dan indah pada akhirnya adalah kebijaksanaan. Ini indah pada akhirnya. Kenapa? Karena panya itulah yang akan melenyapkan kilesa. Kalau orang melenyapkan kilesa, orang itu akan mencapai nibbana. Dari segala macam keindahan, tidak ada yang bisa menyamai tentang pencapaian nibbana. Segala sesuatu yang indah apapun, semua masih bersyarat. Anda kelihatan cantik karena umur Anda masih 20. Itu namanya bersyarat. Anda masih kuat karena umur Anda belum sampai 50. Kayak saya begini nih. Ceramah sehari sampai 3 kali. Umat bilang, wah hebat sekali Bante. Masih 30. Nanti kalau sudah 60, kena angin aja udah masuk angin. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan ini, yang kita katakan indah, ini belum ada seberapanya. Makanya indah pada akhirnya dari dhamma itu adalah pencapaian nibbana. Syaratnya untuk selalu ingat tentang hal ini, kita harus menjadi terpelajar. Jadilah kekayaan di dalam diri kita berupa kekayaan punya pengetahuan yang luas. Orang yang punya pengetahuan luas, meskipun dia tidak punya kekayaan materi, orang yang punya kekayaan berupa pengetahuan yang luas, dia selalu punya harapan. Dia tidak pernah kekurangan harapan. Kenapa? Karena dia tahu jalannya. Makanya orang yang punya pengetahuan luas itu, dia tahu jalan hidup, termasuk jalan keluar. Saya kutip dari bahasa Inggris, way left and way left. Dia tahu tentang jalan hidup dan juga jalan keluar. Hanya orang-orang yang pengetahuannya terbatas, dia tidak tahu jalan hidup, sekaligus dia juga tidak tahu jalan keluar. Bisa masuk, tidak tahu mundur. Kenapa? Masuk di gang buntu. Tapi kalau orang punya pengetahuan luas, jalan buntu pun dia udah tahu, oh ini gang buntu. Masuk atau tidak? Kalaupun masuk, temennya disuruh balik. Kamu awasi di depan ya. Saya mau mundur ya. Tuh. Selalu ada cara kalau seseorang itu punya pengetahuan yang luas. Dari mana Bante munculnya seseorang itu punya pengetahuan yang luas? Ada 4 hal yang harus dimiliki. Yaitu yang pertama,
Sapurisa Sang Sewa, punya teman-teman yang baik. Dengan siapa kita bergaul, disitulah kita akan menjadi. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya pengetahuan luas, kita juga akan tertular punya pengetahuan yang luas. Kalau kita punya teman pengetahuannya sempit, kita pun juga pengetahuannya ikut sempit. Kita mau berusaha, Anda bisa, mana bisa. Yang semestinya Anda akan berkembang, akhirnya Anda ciut lagi. Ayo ke sana, susah. Ada kemudahan, tapi udah mulai itu. Makanya kita beruntung dalam hidup ini, kita punya kalyana mita, teman-teman yang baik, sapurisa sang sewa. Dan yang namanya teman-teman yang baik itu punya kecenderungan sakdama sawanang, memaksa kita untuk banyak mendengar. Jadi kalau Anda punya pengetahuan akan bertambah luas, satu yang harus Anda dekatkan, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Harus bergaul. Tidak bisa hanya di rumah aja. Tidak bisa. Anda harus keluar. Cari pengetahuan. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Dan kalau sudah bergaul dengan teman yang baik, ketika teman yang baik itu berbicara, tolonglah untuk dibuka. Ibaratnya itu, kalau gelas, sebelum gelas itu diisi, tolong dipastikan gelasnya itu sudah terbuka. Mendengarkan dhamma begini, kalau hati Anda tidak terbuka, Anda tidak bisa ngerti loh. Aduh Bante, udah panas, ceramah panjang lagi, tidak bakal ngerti tuh. Tapi kalau hati Anda terbuka, Anda tahu alur ceritanya. Oh, untuk jadi orang yang punya pengetahuan luas itu harus bergaul dengan teman yang baik. Oh, terus apa hubungannya bergaul dengan teman yang baik? Akan banyak mendengar. Karena teman yang baik itu yang dibicarakan pasti tentang kebaikan. Namanya saja sudah teman yang baik. Dan setelah mendengar, ini supaya pengetahuan luas. Ciri dari siswa yang terpelajar itu dia juga punya kemampuan menganalisis. Baik itu kata maupun makna. Sehingga dia punya pemahaman secara spiritual maupun pemahaman secara teoritis. Maka yang ketiga, ketika mendengar harus dimunculkan yoniso manasikara. Direnungkan. Tapi apa yang dikatakan Bante benar enggak ya? Katanya kalau mampu, kita pada dasarnya mampu. Kalau kita mau. Kenapa kita tidak mau? Karena kita tidak sadar. Anda renungkan. Benar enggak? Orang yang mampu itu munculnya dari kemauan. Orang yang punya kemauan itu munculnya dari kesadaran. Anda renungkan. Ini namanya yoniso manasikara. Ada kemampuan untuk menganalisis. Sehingga apa? Kalau Anda punya kemampuan menganalisis, Anda akan jadi orang baik plus jadi orang yang bijaksana. Tidak dimanfaatkan, tidak dikerjai. Yang ada adalah membantu. Jadi ibu bapak sekalian, yang ketiga ini ketika kita mendengarkan dhamma, cobalah kita analisis. Seperti ini di Kanda Sutta. Nah, tolong nanti kalau baca nih di Kanda Sutta, pemimpin puja baktinya memimpin atau ada tim yang membaca, ya, sambil didengarkan. Ya, ibaratnya 100% kalau sambil sayup-sayup ya. Nah, kan dengarkan, menyimpan harta karun di bawah sumur yang sedalam itu. Terus para dewa dan manusia tercapai semua itu. Nah, udah sampai terakhir, karena separuhnya sudah pada ngantuk kan. Nah, sudah terakhir tuh. Nah, tinggal nunggu sadu, akhirnya sadu. Ada. Ngecas baterai dapat 2%, lumayan. Kita analisis, oh, lama-lama Anda akan berkembang di dalam bahu saja.
Ketika Anda datang ikut Sanggadana, selain Anda datang dengan keyakinan, Anda juga datang dengan pemahaman yang luas. Meskipun ada yang ngomong melemahkan Anda tetap berjalan di dalam kebajikan. Ada yang mengatakan, loh semalam bukannya kamu sudah ikut Sanggadana di Dhammaratna? Kok pagi-pagi kamu kok datang lagi? Apa kamu tidak mikir-mikir lagi? Kalau pengetahuannya tidak luas, benar juga ya. Tapi pengetahuan Anda luas setelah Anda punya Dhamma. Dan puncak dari pengetahuan itu tidak lain adalah Dhammanu Dhamma Pati Pati. Pengetahuan yang semakin Anda pahami akan semakin luas kalau pengetahuan itu Anda praktekkan. Dhammanu Dhamma Pati Pati. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah diketahui, yang diingat disimpan dalam memori, juga diwujudkan dalam praktek. Nanti tidak akan lagi ada tong kosong. Apa? Nyaring bunyinya. Tetapi Anda benar-benar bukan hanya tong kosong, tapi benar-benar tong yang sudah terisi. Yang bunyinya apa? Deng, mantep tuh. Bukan gelonteng, enggak, tapi deng, mantep. Datangnya juga dengan kemantapan karena punya pengetahuan yang luas. Jadi bagaimana kita supaya menjadi siswa yang terpelajar? Kita harus bergaul dengan teman-teman yang baik. Mau mendengar? Apa yang sudah didengar, tolong untuk diselidiki. Dan apa yang sudah dipelajari, hendaknya dipraktekkan. Kalau dipraktekkan itu akan rasa buah praktek itu terasa. Kalau buahnya dirasakan, manfaatnya dirasakan, kira-kira diulangi lagi enggak? Diulangi. Dan salah satu umat perumah tangga yang Sang Buddha tunjuk sebagai salah satu umat perumah tangga yang punya daya terpelajar, khususnya wanita, itu adalah seorang ibu yang bernama Ibu Kujutara. Jadi Sang Buddha juga menunjuk ada dua perumah tangga wanita. Perumah tangga awam wanita. Yang pertama adalah Welu Kantaki yang kemarin sudah dibahas. Dan yang kedua adalah Ibu Kujutara. Untuk cerita Ibu Kujutara nanti di pertemuan kapanlah, masih banyak kan. Tapi yang jelas ini adalah terpelajar. Ada dalam salah satu apa yang beliau dengar, Ibu Kujutara ini dimasukkan dalam Tipitaka yang berjudul Itiwutaka. Di dalam Itiwutaka itulah apa yang pernah didengar dari Sang Buddha oleh Ibu Kujutara itu diulang kembali. Maka sutanya judulnya adalah Itiwutaka. Dan di dalam Itiwutaka itu ada salah satu judul khotbah, yakni Dana Sutta. Sutta tentang berdana. Apa yang disampaikan di sana? Di situ disampaikan bahwasanya kalau semua orang tahu seperti Tathagata ketahui, dia tidak akan memakan sebelum ia berbagi. Demikian pula sebelum makanan itu habis, selama ada yang bisa diajak berbagi, maka dia tidak akan lahap sendiri, tapi dia gunakan untuk berbagi. Kenapa? Karena Ibu Kujutara ini sudah memahami tentang buah-buah dari praktek berdana. Hanya masalahnya tidak semua orang tahu seperti Tathagata ketahui. Nah, kita mendengarkan Dhamma ini dimotivasi. Kalau semua orang tahu seperti Tathagata ketahui, kita tidak menyia-nyiakan apa yang kita miliki. Apakah itu sepotong roti untuk mertua? Pantas nggak ya kasih sepotong roti untuk mertua? Pantas nggak? Ya pantas lah, takutnya dia gulanya ketinggian kan? Nah, pantas.
Apakah kasih sepotong roti kepada mertua, kepada orang tua, apakah kepada tetangga? Manfaat dari berdana itu luar biasa kalau kita ketahui. Tapi karena kita tidak mengetahui, maka kita ketakutan. Nanti kalau saya kasih ke orang, nanti terus saya makan apa? Nanti kalau saya kasihkan, nanti terus saya bagaimana? Nah, inilah kita harus punya bahu saca. Kita harus punya pengetahuan yang luas. Dan ini menjadi kekayaan yang harus dimiliki oleh siswa Arya. Kekayaan berupa bahu saca, punya pengetahuan yang luas. Dan punya pengetahuan yang luas itu juga dalam Manggala Sutta juga salah satu keberkahan. Makanya jadi umat Buddha itu mesti terpelajar, mesti rajin belajar. Karma baik itu juga hasil dari belajar. Duit Anda akan bertambah kalau nilai Anda juga bertambah. Bagaimana supaya nilai hidup Anda tertambah? Anda mesti banyak belajar. Yang dagang juga ilmunya ditambahi, yang dosen juga ilmunya ditambahi. Jadi jangan sampai setiap tahun KRS-nya sama yang dosen. Kenapa? Soalnya Bante juga ngajar juga. Jadi saya kalau tahun ini temanya tentang psikologi sosial begini-begini, tahun depan saya ganti lagi interpersonal sama intrapersonal. Tahun berikutnya kognisi sosial. Tahun berikutnya tentang self diri. Nah, nanti takutnya muridnya udah, ini pasti pertanyaannya sama. Enggak. Karena ilmu itu semakin diulang, semakin digosok, ilmu itu akan berkembang. Kalau ilmunya berkembang, nilainya akan bertambah. Terus semangat belajar dan praktek Dhamma ya. Ya, selamat mengikuti Sanggadana di masa Katina. Untuk sisa pertemuan yang berikutnya nanti kita bahas di momen berikutnya. Masih ada sisa yaitu Caga dan juga Panya. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak sekalian. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia sejahtera, sukses berhasil, dan semoga apa yang menjadi pengharapan baik Anda dapat terwujud menjadi kenyataan. Para dewa, para makhluk yang ada di sini, di sekitar tempat ini, semoga mereka pun juga ikut merasakan kebaikan yang hari ini Anda lakukan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sugitata. Bagi umat yang di luar bisa masuk ke ruang dalam
atas nama pengurus Wihara Dhamma Sabha mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, Bhikkhu Sangga, Maga Budi, Perma Budi, Wandani, Patria, dan para umat Buddha lainnya. Terima kasih, Anumodana. Maga Budi, Tulus Hati, tiada henti.